Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Oke guys, kita akan bahas berita penting hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 September 2025. Langsung aja kita bahas. Jadi berita pertama itu, kemarin baru aja ada berita jelek nih dari ekonomi, tapi market malah naik. Gimana ceritanya? Gue akan jelasin semuanya buat kalian dari JOLTS sampai The Fed. Yuk kita mulai. Berita ini menunjukkan adanya pergeseran sentimen di pasar keuangan, terutama terkait ekspektasi terhadap kebijakan The Fed. Dari sini kita tahu ada ekspektasi para trader tuh di Wall Street semakin yakin The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September nanti. Keyakinan ini didorong oleh data pasar tenaga kerja yang melemah, terutama data lowongan pekerjaan, JOLTS, yang turun ke level terendah dalam 10 bulan. Pasar kini memperkirakan tidak hanya 2 kali ya potong suku bunganya. Di sini setidaknya akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2025. Kita bisa lihat di sini, jadi narasinya itu udah berpindah nih dari yang 2 kali potong suku bunga ke 3 kali potong suku bunga. Di tanggal 17 September nanti potong suku bunga, di Oktober potong suku bunga, dan di Desember kemungkinan juga akan potong suku bunga lagi, karena di sini nggak mungkin ya kalau misalnya dia naik lagi gitu suku bunganya. Jadi, meskipun ada sentimen dovish yang kuat, beberapa pejabat The Fed masih skeptis untuk memangkas suku bunga terlalu cepat, mengingat inflasi yang masih naik perlahan. Fokus utama pasar sekarang beralih ke rilis data NFP yang nanti akan keluar pada hari Jumat nih. Data lowongan pekerjaan US, JOLTS ini angkanya menunjukkan sinyal penting. Permintaan tenaga kerja di US melemah lebih dari yang diperkirakan. JOLTS-nya itu kemarin keluar di angka 7,181 M, yang lebih rendah daripada forecast-nya nih, 7,38 M. Nah, kalau logika normalnya berita ini kan harusnya jelek ya. Ekonomi lagi melambat, tapi trader di Wall Street dan di market kripto justru seneng. Mereka langsung taruhan kalau The Fed bakal potong suku bunga di pertemuan bulan September. Akibatnya apa nih? Jadi saham itu naik, sentimen positif ini bikin saham-saham terutama big tech kayak Alphabet dan Apple naik dan menghentikan penurunan yang terjadi 2 hari sebelumnya. Dolar pastinya melemah ya, yang biasanya jadi sinyal bagus untuk aset-aset lain seperti kripto. Nah, biar kalian gak bingung, gue mau jelasin sedikit perbedaan data-data penting ini karena The Fed lihat semuanya. Yang pertama itu ada JOLTS. JOLTS itu tuh gampangnya adalah data tentang berapa banyak lowongan kerja yang tersedia. Ini menunjukkan seberapa besar permintaan dari perusahaan. Sedangkan yang kedua itu kita mau bahas soal ADP nih. Nah, ADP ini sama NFP sebenarnya itu tentang berapa banyak orang yang benar-benar berhasil direkrut. Ini menunjukkan seberapa banyak orang yang dapat pekerjaan. Terus yang terakhir ada unemployment rate. Nah, unemployment rate ini adalah data tentang berapa banyak orang yang nganggur dan masih mencari kerja. The Fed itu kayak wasit, dia lihat semua data ini. Kalau lowongan kerja JOLTS berkurang dan orang yang dapat pekerjaan NFP juga melambat, itu artinya pasar tenaga kerja itu lagi lesu. Dan itu yang The Fed mau biar inflasi bisa turun. Kenapa nggak langsung cut aja? Meskipun sentimennya sekarang kuat banget minta The Fed buat potong suku bunga, kita harus ingat satu hal, yaitu The Fed itu hati-hati banget. Beberapa pejabat mereka masih takut kalau inflasi bisa naik lagi. Makanya semua mata sekarang tertuju ke data NFP yang nanti keluar hari Jumat nanti. Ini adalah data penentu yang akan bilang ke The Fed, oke, pasar tenaga kerja sekarang sudah cukup dingin nih, kalian bisa potong suku bunga sekarang. Jadi take away-nya buat kita, ketidakpastian di market itu lagi tinggi. Sentimen positif sekarang datang dari ekspektasi pemangkasan suku bunga. Tapi itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung data yang akan datang. Jadi tetap waspada ya. Nah, jangan lupa hari ini bakalan banyak banget ya data pentingnya. Kita lihat di hari Kamis. Ini pertama ada ADP, ini adalah data ketenaga kerjaan yang nanti akan kita bahas juga pada saat nanti keluar. Terus ada Initial Jobless Claims. Nah, ini adalah data orang-orang di US yang pertama kali mengajukan diri sebagai orang yang nggak punya pekerjaan. Jadi disebut Initial Jobless Claims. Terus nanti ada S&P Global Services PMI, dan ISM Non-Manufacturing PMI, dan ISM Non-Manufacturing Prices. Dan data yang akan sangat berpengaruh itu ada di ADP Non-Farm Employment Change dan juga ke Initial Jobless Claims. Ini juga ada ya Continuing Jobless Claims. Nah, kita lihat nanti untuk jam
7.15, 7.30, 7.30 malam ya. Dan juga jam 8.45 dan jam 9. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi gue bahas juga, sekarang itu narasinya udah bukan tanggal 17 September nanti akan pangkas suku bunga atau enggak, tapi lebih ke berapa kali nih The Fed akan pangkas suku bunga di tahun 2025. Karena kalau misalnya The Fed terlambat pangkas suku bunga, narasi yang udah berjalan tuh US sedang mengalami stagflasi yang nantinya akan berpengaruh buruk ke ekonominya US. So, kita langsung aja bahas ke yang pertama, itu ada Bitcoin. Untuk Bitcoin seperti yang kita lihat di sini ya, Bitcoin itu udah berhasil ngeklaim supply 1 hour-nya. Tapi walaupun dia udah berhasil ngeklaim supply 1 hour-nya, kita juga perlu ingat bahwa 4 hour-nya itu still bearish. Jadi kita masih perlu hati-hati untuk melihat pergerakan Bitcoin di 4 hour. Untuk 1 hour-nya bisa kita lihat di sini itu sekarang demand-nya ada di sini ya. So, supaya 1 hour-nya tetap bullish, dia nggak boleh closing di bawah demand 1 hour ini. Lalu untuk 4 hour-nya kita lihat sekarang still bearish. Sekarang lagi menuju ke supply 4 hour-nya, tapi ada rejection kecil nih di sini. Kemungkinan dia bakalan channeling dulu di sini untuk mempersiapkan momentum supaya harga Bitcoin ini bisa tembus ke supply 4 hour ini, lalu dites ke SNR ini. As you can see di sini sebenarnya ada supply daily ya, karena kita melihat di sini ada break of structure tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan. Lihat di sini kecil banget. Jadi kita perlu lihat gimana reaksinya kalau misalnya harganya itu udah sampai ke supply ini. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sebenarnya udah bagus ya. Dia itu di 4 hour dan 1 hour-nya itu udah back to bullish. Kalau misalnya kita lihat di sini pergerakannya memang melambat ya. Tapi bisa dibilang karena channeling ini, kita lagi building momentum untuk bisa mencapai ke all time high lagi. Per sekarang banget dia abis keluar dari zona SNR ini dan retest ke resisten di sini. Yang bisa kita lihat di sini dia lagi channeling aja ya. Untuk sekarang Ethereum still good, kita bisa expect dia untuk run higher dari sini. Tapi kita juga perlu lihat nanti pada saat malam ya, soalnya hari ini bakalan banyak data penting yang tadi gue udah bahas. So nggak perlu buru-buru, kita lihat pergerakannya nanti dan melihat potensi untuk kita trading. Terus kita lanjut ke Bitcoin dominance. Nah, di sini Bitcoin dominance ini ada indikasi yang lumayan bagus nih. Dia di 1 hour-nya itu udah berhasil menjadi bearish. Kalau misalnya Bitcoin dominant bearish, itu biasanya altcoin bisa terbang. Tapi untuk sementara waktu dia bearishnya masih belum terlalu signifikan ya, karena 4 hour-nya juga still bullish. Kita perlu memantau juga nih. Untuk 4 hour-nya kita bisa closing nggak di bawah demand 4 hour ini. Tapi untuk indikasi awal, Bitcoin dominance ini udah bagus ya, dia berhasil bearish di 1 hour-nya. Jangan sampai dia closing di atas ini nih. Kalau Bitcoin dominance berhasil closing di atas ini, kita perlu hati-hati, masih ada tekanan untuk altcoin dan Bitcoin masih mendominasi pasar cryptocurrency. Terus kita lanjut ke DXY. Nah, DXY ini adalah kekuatan dolar ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dia belum sampai ke supply 1 hour ini, terus demand 4 hour-nya masih di sini. Jadi kita bisa lihat di sini emang DXY itu lagi konsolidasi aja. Kalau kita lihat di daily, untuk daily sebenarnya dia udah berhasil bullish ya, karena kita lihat di sini dia udah market structure shift di sini. So, demand daily-nya masih di sini dan demand 4 hour-nya masih di sini. Kita perlu lihat DXY itu menurun secara signifikan dan menembus trendline ini agar kita bisa lihat pergerakan cryptocurrency itu lebih baik lagi ke depannya. Untuk sekarang masih belum ada kepastian dari sini karena dia juga masih konsolidasi. So just be aware kalau misalnya DXY ini berpengaruh juga ya ke market cryptocurrency. Terus coba kita lanjut ke BNB. Nah, lanjutan dari yang kemarin, BNB itu sebenarnya dia di time frame besarnya di weekly itu still bullish, masih bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena dia berhasil men-take out resisten krusial ini nih. Kalau misalnya dia berhasil men-take out resisten krusial di time frame yang terbilang besar, bisa dipastikan kalau BNB itu akan memasuki fase yang namanya price discovery nih. Jadi untuk BNB itu udah breakout terus retest dan sekarang lagi creating all time high.
untuk sekarang banget di daily-nya itu still bullish dengan demand daily-nya ada di sini dan dengan resistennya ada di angka 899 atau bisa kita bulatin ke 900. Terus untuk 4 hour-nya itu demand-nya ada di 837 demand 4 hour-nya dengan resistennya itu ada di tempat yang sama nih di 900. Lalu untuk 1 hour-nya itu masih bearish. Kenapa masih bearish? Soalnya dia belum berhasil nih untuk men-take out high point ini dan baru aja ke reject dari supply 1 hour ini. Per sekarang banget resisten masih sama di 862 dengan supportnya itu ada di 837. So kalau misalnya kita mau memanfaatkan pergerakan ini mungkin kita bisa lihat ke time frame 15 menitnya. Kalau dari 15 menitnya kita bisa bilang dia tuh udah bullish ya. Dengan order block yang bisa kita manfaatin sebenarnya di sini. Cuman karena ini adalah order block internal, mungkin gua akan memanfaatkannya di sini nih. Dengan pemanfaatannya mungkin bisa dengan cara seperti ini. Kayak gitu untuk BNB, jadi nggak perlu terburu-buru. Nanti kita lihat reaksinya kalau misalnya dia udah mencapai harga tertentu misalnya di sini. Kalau dia momentumnya melambat, penurunannya kita bisa take long di sini. Ingat, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset apapun. Gue di sini hanya sharing gimana gue membuat setup untuk trading di cryptocurrency. So, not financial advice dan do your own research. So that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.